wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, memudahkan kita berkumpul di majelis ilmu yang mulia di gedung tahfidz Pondok Pesantren Ibnu Abbas Masaran Sragen. Kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk belajar bersama thalabul ilmi. Sebagaimana telah kita mulai beberapa pertemuan beberapa bulan yang lalu, kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang di sana ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Pada pertemuan yang lalu kita fotokopikan materinya, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kita cetak jadi buku dengan kita berikan judul ayat-ayat Al-Quran panggilan Ar-Rahman kepada insan, yang mana buku ini berisikan tentang ayat-ayat Al-Quran yang di sana dimulai dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, atau ya bani Adam, wahai keturunan Nabi Adam, atau ya ayyuhal insan, wahai manusia, juga ya ma'syaral jinni wal insi, wahai bangsa jin dan manusia, juga ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan kita kumpulkan dari seluruh isi Al-Quran, kita dapatkan ada 30 ayat Al-Quran. Itulah kita kumpulkan di sini untuk kita kaji bersama-sama. Kemudian bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini ya sudah kita mencapai ya pada ayat yang ke-7 sekarang ya. Laras nggih. Ayat yang ke-7 halaman 36. Halaman 36. Jadi yang terakhir itu yang ke-6 ya. Yang terakhir yang ke-6, sekarang yang ke-7. Halaman 36. Panggilan Allah yang Maha Kuasa kepada manusia ya, dengan judul kemaksiatan merugikan diri sendiri. Kemaksiatan merugikan diri sendiri. Kita sebutkan di sini ada 2 ayat Al-Quran ya, 2 ayat Al-Quran ya, tetapi kata ya ayuhan nas itu nanti pada ayat yang kedua disebutkan di sini, ayat 23, yaitu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 22-23. Ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri. Huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, yusayyirukum, yang menjadikan kamu dapat berjalan, fil barri, di daratan, wal bahri, dan lautan. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di antara nikmat-nikmatnya kepada manusia, yang Allah berikan keistimewaan manusia daripada makhluk yang lain, yaitu bahwa Allah taala menjalankan manusia di daratan ya dan di lautan. Allah jalankan manusia di daratan ya, baik dengan
jalan kaki ataupun dengan alat-alat transportasi yang Allah ilhamkan kepada manusia, kemudian manusia bisa membuatnya. Ya, ada sepeda, ada sepeda motor, ada mobil, ya, ada bis, ya, ada kereta api dan seterusnya dari alat-alat transportasi yang ada di daratan. Demikian pula Allah jalankan manusia berjalan di lautan, ya, dengan kapal-kapal yang Allah ilhamkan kepada manusia untuk dibuat, ya, sebagai transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Demikian pula bahkan bukan sekedar di daratan, di lautan, ya, dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia, ya, bisa membuat pesawat terbang, ya, membuat pesawat terbang, ya, sehingga bisa menjadi alat transportasi yang sangat penting, ya, di zaman-zaman kemudian sampai zaman kita sekarang. Ya, ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Ya, cobalah kita lihat binatang-binatang, ya, nggak ada yang seperti itu, ya, tidak ada yang seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, idza kuntum fil fulki, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, di dalam kapal, ya. Kamu di sini maksudnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Jadi dalam Al-Quran itu kan sering menggunakan dhamir. Dhamir itu kata ganti, ya, kamu, kami, ya, dia, mereka, ya. Itu juga perlu dipahami, ya, sesuai dengan yang dijelaskan para ulama, sesuai dengan rangkaian ayat, ya, supaya kita memahami dengan benar, ya. Karena kadang-kadang orang salah memahami dengan sebab salah mengembalikan kata ganti. Termasuk kesalahan orang-orang Khawarij yang disebutkan para sahabat zaman dahulu, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang-orang Khawarij itu menggunakan ayat-ayat yang Allah tujukan untuk orang-orang kafir, mereka gunakan untuk orang-orang beriman. Sehingga akhirnya apa? Mereka mengkafirkan orang-orang beriman yang berbuat dosa-dosa besar. Berikut itulah orang perlu, ya, ketika ada dhamir atau kata ganti dipahami dengan baik, ya. Sehingga apabila kamu, ya, ini orang-orang kafir, orang musyrik, ya, itu berada di dalam bahtera, berada di dalam kapal, wa jarayna bihim birikhin thayyibah, dan kapal itu, bahtera itu meluncur membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. Wa farihu biha, dan mereka bergembira karenanya, ya, karena di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, ya, kebanyakan kapal itu masih digerakkan dengan angin, dengan layar, ya, sehingga sangat bergantung dengan berhembusnya angin. Ya, akan tapi kemudian dengan kemajuan teknologi yang Allah ilhamkan kepada manusia, ya, akhirnya bisa membuat kapal uap, membuat kapal diesel, yang seterusnya, ya, bahkan sampai sekarang ada kapal dengan tenaga atom umpamanya. Ya, ini nikmat di antara nikmat Allah Ta'ala. Ja'ad harihun asif, datanglah angin badai. Waja'ahumul mauju, dan datanglah kepada mereka al-mauju, gelombang, min kulli makan, dari segala penjuru, ya. Ketika orang itu berjalan di lautan, ya, orang tidak tahu, kadang-kadang datang angin besar, badai besar menghantam kapal tersebut. Dan ketika orang menghadapi peristiwa seperti itu, musibah seperti itu, wadhannu annahum ukhita bihim, wadhannu, dan mereka yakin, ya, dhann dalam bahasa Arab, ya,
Itu yang kita kenal mungkin artinya menyangka. Tapi dzon dalam bahasa Arab, itu kata para ahli bahasa Arab termasuk fi'il amdad, af'alul amdad, yaitu fi'il yang memiliki dua makna berlawanan sekaligus. Ya, bisa berarti menyangka, ya, tidak yakin, juga bisa berarti yakin. Dan itu diketahui dari rangkaian ayat. Diketahui dari rangkaian ayat. Adapun dzon di sini artinya yakin. Ya, juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang umpamanya Allah Taala mengatakan wasta'inu bis-sholati bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Hendaklah kamu minta tolong kepada Allah Taala dengan kesabaran, dengan salat. Ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah sebutkan siapa orang yang khusyuk, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itulah orang-orang yang memiliki dzan, mereka akan menghadap Tuhan mereka, mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzan di sini artinya yakin. Dzan di sini artinya yakin. Jadi dzan dalam bahasa Arab bisa berarti yakin, bisa berarti menyangka, ya, menduga, tidak yakin, ya. Itu diketahui dari rangkaian ayat. Wadhannu, dan mereka yakin annahum ukhita bihim, bahwa mereka telah terkepung bahaya, ya. Karena di lautan siapa yang diminta pertolongan? Gelombang datang dari berbagai tempat, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat, ya, kejadian-kejadian di laut itu, kadang-kadang gelombang datang sampai setinggi gunung, ya, sekian meter, ya, bergelombang dengan dahsyatnya. Ya. Nah, ketika di saat itu orang-orang Arab jahiliyah yang ketika di daratan mereka selain menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, mereka biasa berdoa kepada patung, kepada pohon, kepada batu, ya, dan semacamnya. Ketika mereka berada di laut, kemudian datang berbagai musibah itu, mereka yakin sudah nggak ada yang bisa menolong Tuhan-Tuhan yang ada di daratan. Maka kembalilah fitrah mereka untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, pencipta seluruh makhluk. Maka apa yang mereka lakukan? Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Da'ullaha, mereka berdoa kepada Allah. Siapa ini? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi orang-orang musyrik, orang kafir itu kadang-kadang berdoa kepada Allah, kadang-kadang beribadah kepada Allah, tapi juga kepada yang lain. Oleh karena itu disebut musyrik, artinya menyekutukan, menyekutukan peribadahan. Kadang beribadah kepada Allah, kadang kepada yang lain. Kadang berdoa kepada Allah, kadang berdoa kepada yang lain. Maka disebut musyrik. Ya, disebut kafir karena mereka mengingkari berita-berita dalam kitab suci Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, jelas ayatnya, ya. Karena sebagian orang yang enggak belajar Al-Quran, tidak tahu tentang sejarah Nabi SAW, tidak tahu keadaan tentang orang-orang jahiliyah, mengira bahwa orang Arab jahiliyah itu seperti orang ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, sehingga disebut zaman jahiliyah kebodohan, bodoh. Ya. Dan saya pernah dengar ada dua orang khutbah di mimbar seperti itu. Ya, dianggap orang Arab jahiliyah seperti orang ateis, nggak percaya adanya Tuhan. Oh, nggak ada, ini orang nggak pernah belajar sama sekali seperti itu. Nggak paham Al-Quran, nggak paham tentang sejarah, nggak paham tentang keadaan orang jahiliyah. Mereka percaya adanya Tuhan, percaya pada kekuasaannya. Disebut musyrik karena mereka menyekutukan dalam ibadah, beribadah kepada Allah dan yang lain. Disebut kafir, mengingkari, karena mengingkari berita yang dibawa Nabi SAW dari Allah, itu kitab suci Al-Quran. Mereka tidak mengingkari adanya Allah, enggak, mengingkari berita yang dibawa Nabi SAW dari Allah. Mengingkari hari kiamat, iya. Mengingkari Al-Quran, iya.
Tapi tidak mengingkari adanya Allah. Mengingkari Nabi Muhammad diutus Allah, iya, mereka mengingkari. Tapi tidak mengingkari adanya Allah. Ini. Maka perlunya orang itu belajar, ya. Dan perlunya belajar kepada orang yang memang ya paham agama. Apalagi di zaman maju teknologi seperti ini, orang-orang kadang-kadang nge-share tulisan-tulisan nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Kita sering dapatkan seperti itu. Ya. Bahkan kadang-kadang orang itu nge-share hadis riwayat Imam Al-Qurtubi. Padahal itu bukan ahlul hadis. Nggak ada Imam Qurtubi meriwayatkan hadis dengan sanadnya, nggak ada. Kita akan dapatkan di share-sharean itu riwayat Imam Qurtubi. Nggak ada Imam Qurtubi meriwayatkan hadis, nggak ada. Beritulah ahli tafsir. Kadang membawakan hadis, tapi nggak ada riwayat Imam Qurtubi, itu nggak ada. Paham ya maksudnya ya? Riwayat Imam Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada, Ibnu Majah ada, Ibnu Jarir ada. Riwayat Imam Qurtubi nggak ada. Kadang dia dapatkan share-sharean itu. Ya, jadi orang nggak tahu sumber apa kitab hadis, nggak paham orang umum, orang awam. Tapi kadang orang dapat yang lain di-share juga. Ya, maka perlu ya orang tahu agama. Ini modal untuk keselamatan di akhir. Ya. Mukhlishina lahuddin. Ya, mereka berdoa da'awullah. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala mukhlishina. Ya. Dalam keadaan apa? Mengikhlaskan, dengan mengikhlaskan lahu kepada Allah Ta'ala ad-din, ketaatan. Ad-din dalam bahasa Arab ini banyak makna. Ad-din dalam ayat ini artinya ketaatan. Dalam ayat ini artinya ketaatan. Ya. Ad-din bisa berarti apa? Agama, dinul Islam. Dinul Islam, agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Din bisa berarti balasan, pembalasan yang adil. Ya, Maliki yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Din bisa berarti ketaatan. Dana ya dinu dinan artinya taat, tunduk. Ya, itu ada semua makna dalam bahasa Arab. Mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan ketundukan, ketaatan kepada Allah. Ya, maka ini dalam terjemahannya kita ambil dari terjemahan Depak ini, ketaatan. Ya, kita ambil dari terjemahan Depak, Departemen Agama. Ya, mereka ini mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, itu doa maksudnya di sini. Hanya kepada Allah. Ya. Apa yang mereka doakan kepada Allah? La inan jaitana min hadhi, ya. La inan jaitana, jika engkau ya Allah menyelamatkan kami min hadhihi, dari ini, dari bahaya ini, dari musibah ini, lanakunanna, pastilah kami benar-benar akan menjadi minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini menunjukkan orang Arab jahiliyah, orang-orang musyrik Arab jahiliyah, ketika dalam keadaan terjepit, terpepet, mereka kembali bertauhid kepada Allah, berdoa kepada Allah. Berkatalah sebagian para ulama mengatakan bahwa orang-orang musyrik zaman sekarang ya lebih buruk daripada orang musyrik zaman dahulu, zaman orang Arab jahiliyah. Dari sisi ini. Dari sisi apa? Orang Arab jahiliyah zaman dahulu, orang musyrik zaman dahulu, kalau kepepet, mereka doanya hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah. Orang sekarang kalau kepepet, tambah syiriknya. Paham maksudnya ya? Ya, sudah kepepet, tanya, ini dukun sing palong ngampuh henti. Ya, sampai kadang-kadang saya heran, mau berita-berita itu kok orang kok bisa percaya, orang itu kok bisa percaya ada dukun yang bisa gandakan uang, kok bisa percaya? Ya, sehingga akhirnya apa? Ya, akhirnya kecelakaan yang terjadi. Ya, kita lihat berita terakhir kan di Banjarnegara,
ada dukun mengadakan uang yang membunuh lebih dari 10 orang. Yang ngeri sekali. Kalau kita punya sedikit agama, sedikit ilmu, nggak akan percaya seperti itu. Seandainya benar-benar bisa, itu uang itu halal atau haram? Dari mana uang itu? Oh, bukan uang kita, bukan uang yang halal. Ya. Saya pernah dengar dan kaget beberapa waktu yang lalu, belum lama. Saya kenal seorang imam sebuah masjid, ya, seorang imam di Masarani, imam masjid. Saya kadang-kadang mampir ke masjid itu, kadang-kadang ngobrol kepada beliau. Beliau seorang pensiunan guru pendidikan, biasa pengajian. Suatu ketika saya mampir ke masjid itu, saya ngomong-ngomong, nggak lihat ini bapaknya ini. Terus saya ngomong mengenai yang lain, ini kok nggak kelihatan bapak ini. Wah, Pak, ini sudah sekitar 2 bulan ini beliau nggak datang. Lah kemana sih? Ada acara di Jawa Timur. Nah, ada apa? Itu loh, karena ikut itu loh yang apa, penggandaan uang itu loh. Oh, Masya Allah, wis ente-entean Pak, ini sawah yang kok percaya? Yang hari ini ditangkap polisi itu loh, di Jawa Timur, ya, dengan tuduhan pembunuhan. Nah, kok bisa itu? Seorang guru berpendidikan, biasa ikut pengajian, ikut sampai jual sawah dan sebagainya untuk itu. Ya, bahkan yang cerita bahasa ini, pulang diajak Pak Bapak Sani. Nggih, wis to kowe melu aku engko utange bapakmu iso lunas. Ning kula nggih mboten kenggo. Kaget saya. Enggak nyangka gitu. Maka perlu ya kita itu betul-betul paham agama kita supaya tidak melihat sesuatu yang aneh ajaib kemudian ya ikut begitu. Ya, juga pernah suatu ketika saya datang tempat yang lain, ya, di kecamatan lain di Sragen ini juga. Ya, ada suatu pondok katanya, tapi sudah teman saya bilang itu kayaknya udah nggak ada saat. Kenapa? Itu ikut kemarin itu yang penggandaan uang sampai meninggal di sana. Kok percaya? Gitu. Ya maka orang-orang dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu ketika kepepet, mintanya kepada Allah saja. Orang selalu kepepet malah lebih mana dukun yang kira-kira paling ampuh. Lebih lebih jauh lagi kesesatan. Ya, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrik jahiliyah, jika kepepet doa khusus kepada Allah. Bahkan berjanji jika diselamatkan dari musibah ini, dari bahaya ini, ya nanti akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi orang yang baik. Kemudian Allah mengatakan, Falama maka ketika anjahum dia Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, idahum yabghuna fil ardi bighairil haqqi. Idahum tiba-tiba mereka yabghuna berbuat kezaliman fil ardi di muka bumi bighairil haqq dengan tanpa alasan yang benar. Ketika sudah selamat sampai daratan, kembali sebagaimana semula berbuat kedzaliman. Al-baghyu yabghun, dari kata baghyu artinya melanggar hak orang lain, berbuat zalim. Dan baghu yang terbesar itu syirik kepada Allah Ta'ala, menyatukan Allah Ta'ala, ya, dengan tanpa benar, kembali lagi ke sebagaimana semula, ya, berbuat syirik lagi, berbuat maksiat lagi. Maka Allah mengatakan, ya Yuhannas, wahai manusia. Ini katalah kita masukkan dalam kitab ini, ya, karena ada seruan ya Yuhannas. Dan ini walaupun permulaan ayat 23 tapi masih berkaitan dengan ayat 22. Maka 22 kita bawakan di sini, kita tampilkan di sini karena nyambung, maknanya masih nyambung. Ya Yuhannas, wahai manusia, innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kezaliman kamu, ya, baghyukum, kezaliman kamu, ya, itu ala anfusikum, akan menimpa diri kamu sendiri.
Yaitu kerugiannya, keburukannya, kesusahannya akan menimpa kamu sendiri, tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat baik untuk siapa? Diri sendiri. Orang berbuat buruk untuk siapa? Dia sendiri. Ya. Jangan sampai orang itu membela agama ini dengan berbagai kegiatan kemudian merasa berjasa kepada Allah. Enggak. Bahkan Allah yang memberikan hidayah kepada kamu bisa membela agama ini dengan kegiatan-kegiatan macam-macam. Itu Allah berikan kepada kamu kemudahan. Ya, jangan merasa berjasa kepada Allah sebagian orang-orang Arab Badui di zaman Nabi SAW yang disebut dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna 'alaika naslamu. Mereka merasa berjasa kepada Nabi Muhammad karena mereka masuk Islam. Jangan. Bahkan Allah yang memberikan hidayah kepada kamu, memberikan kebaikan kepada kamu sehingga bisa masuk Islam. Ya, kegiatan-kegiatan yang baik, ya. Jadi ketika orang berbuat maksiat, kezaliman, kefasikan, kemusyrikan, diri sendiri yang rugi. Allah enggak rugi. Mata al-hayatid dunya. Itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kalau kamu senang di dunia itu sementara saja. Jika kamu dalam kekafiran, kemusyrikan, kau dapatkan kenikmatan, kesenangan sementara, enggak selamanya. Tsumma ilaina marji'ukum. Kemudian ilaina, hanya kepada kami, marji'ukum, tempat kembali kamu. Mau tidak mau, semua orang akan kembali kepada Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah marji', tempat kembali seluruh manusia. Maksud tempat kembali semua manusia akan menghadap pengadilan Allah Ta'ala, bukan nyawanya menyatu dengan Allah sebagaimana agama sebagian orang. Ya, saya juga pernah mendengar orang khutbah, ya, kalau mati nyawanya menyatu dengan Allah. Enggak benar, enggak. Manusia itu badannya itu makhluk, nyawanya itu makhluk. Makhluk enggak akan menyatu dengan Khalik, enggak akan. Apa makna bahwa manusia akan kembali kepada Allah? Bukan menyatu dengan zat Allah, akan menghadap pengadilan Allah. Nanti akan diadili, ada surga dan neraka, itu maksudnya. Itu sayang, saya pernah dengar itu orang khutbah di waktu Jumatan, ya, di suatu tempat. Ya, akan kembali kepada Allah, menyatu dengan Allah. Enggak benar. Ya, ini dari agama lain pemikiran seperti itu, bukan di agama Islam. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fanunabbi'ukum, maka kami akan mengabarkan kepada kamu bima kuntum ta'malun, ya, apa yang telah kamu kerjakan. Itu kamu akan menghadap Allah, Allah akan berikan berita kepada kamu, ini perbuatan kamu dahulu. Kenapa Allah catat semuanya lewat para malaikat-malaikatnya. Nanti ada kitab catatan amal. Setiap orang akan menerima buku catatan amal tersebut, ya. Ini surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 22 23, ya. Dan surat Yunus ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah Nabi SAW, dan kebanyakan memang masalah akidah. Ini masalah akidah. Kemudian dari sini kita mendapatkan banyak petunjuk, ya, dari ayat yang kita baca ini. Kita simpulkan di sini ada 12 poin, ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun ini bukan pembatas. Yang pertama adalah nikmat Allah yang sangat banyak kepada manusia. Di antaranya Allah menjadikan manusia dapat berjalan di daratan, di lautan, bahkan di udara. Sudah kita sebutkan tadi, ya. Berjalan di daratan, ya, zaman dahulu mungkin dengan jalan kaki. Kemudian setelah itu ada sejarah buat sepeda, ya. Kemudian setelah itu ada sepeda motor, mobil, itu terus inovasi soal tanpa henti, ya, untuk memudahkan kehidupan manusia, ya. Saya pernah ketemu dengan mbah-mbah di sini zaman dahulu dah wafat. Beliau cerita, ya, dulu pernah jualan itu dari sini ke Semarang jalan kaki. Jalan kaki. Dari sini ke Semarang jalan kaki, jualan. Ya, mbah-mbah di sini itu susah zaman dahulu.
Ya. Ada yang saya pernah ketemu orang juga waktu itu di Wonogiri. Wonogiri pun selatan sana. Ya. Pas ada acara di sana, ya, beliau cerita, ya. Itu kalau beli atau jual sapi ke Bekonang jalan kaki. Wonogiri, Bekonang jalan kaki untuk beli sapi dan semacam. Zaman dahulu itu susahnya. Ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahannya dengan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Tapi kemudian orang sering lupa dengan kemudahan itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah mudahkan orang jalan di daratan, di lautan, di udara. Ya. Di pondok ini ada banyak santri dari luar Jawa. Ya. Dari Sulawesi Tengah itu mungkin ada sekitar 10-an anak. Saya pernah bertanya kepada mereka, antum kalau ke sini gimana perjalanannya? Ustaz, naik pesawat Ustaz. Dari Palu terbang ke Balikpapan, Kalimantan. Dari Balikpapan terbang lagi ke Makassar. Dari Makassar terbang lagi ke Surabaya. Dari Surabaya dijemput travel ke sini Ustaz. Masya Allah. Jadi untuk kesini perjuangannya luar biasa ya. Terbang berapa kali? Itu masih delay juga Ustaz. Nanti kita menanti itu berjam-jam Ustaz. Ya. Nah, terus antum satu orang itu berapa biayanya ke sini Ustaz? Ya, Ustaz, satu anak itu sekitar 2 juta Ustaz. Masya Allah. Satu perjalanan 2 juta satu anak. Dan itu Masya Allah, sabar luar biasa. Saya sampaikan kepada mereka, antum perjuangan luar biasa. Satu anak sekitar 2 juta perjalanan, sekian belas jam harus ke sini. Orang tua membiayai seperti itu. Antum harus sungguh-sungguh belajar di sini. Jangan kecewakan orang tua di rumah. Iya, insya Allah. Masya Allah. Ya. Pernah dulu dari kita ada santri dari Papua, satu anak dari Papua. Ya. Saya tanya, antum ke sini gimana? Dari Papua. Anu dari Papua terbang ke Makassar. Dari Makassar terbang ke Jakarta. Dari Jakarta terbang ke Solo. Masya Allah. Ya. Ini untuk cari ilmu seperti itu. Coba kita di sini kan terbuka, ya. Wonten sing betul sing luar Jawa tadi kita. Udah berapa menit sampai ke sini? Saya kadang bayangkan itu Mas Usman itu luar biasa. Perjuangan luar biasa. Ya. Nah kadang-kadang kita yang dekat-dekat ini malah kadang-kadang nggak tergerak. Padahal dibuka ya majelis ilmu, dibuka kesempatan belajar, ya, mudah. Ya. Ini. Maka kewajiban manusia bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dengan beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelemahan manusia dan kebutuhannya terhadap penjagaan Allah agar berlangsung kehidupannya sampai ajalnya. Di manusia itu kan lemah sesungguhnya. Tubuh manusia itu sangat rumit sekali, kompleks sekali. Ya. Tentang peredaran darahnya, tentang sarafnya, tentang nafasnya, tentang ya bagaimana pencernakannya, itu rumit sekali. Ada sedikit yang konslet sudah nggak bisa jalan. Ya, maka kadang-kadang ada yang umpamanya ada salah satu darah yang nggak bisa mengalir di kepala umpamanya, orang juga bisa lumpuh. Gimana Mas Agus? Gimana? Stroke. Iya. Itu kan kompleks sekali tubuh manusia itu, rumit sekali. Semakin orang belajar semakin wah, luar biasa. Maka itu harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah mudahkan. Ya, dalam kehidupan, dalam kesehatan, berikan kecukupan. Ya, maka jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, manusia lemah. Tapi kadang-kadang manusia itu nggak ingat kalau mereka lemah. Kadang-kadang perlu diingatkan untuk ingat. Dulu saya punya tetangga itu, ya, termasuk orang yang paling kaya di kampung saya zaman dahulu.
Ya. Saya nggak pernah lihat dia ke masjid. Suatu ketika dia itu sakit, kemudian operasi, ya. Kemudian setelah itu pulang, setelah itu baru ke masjid. Jadi untuk ke masjid harus dipaksa dengan operasi dulu di rumah sakit. Baru dia sadar, oh saya ternyata lemah, saya begini butuh penjagaan Allah. Baru dia mau ke masjid. Alhamdulillah, ingat. Harus dipaksa, diingatkan dengan sakit. Ya. Ini. Kemudian maka manusia tidak pantas mendustakan atau memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang begitu lemah. Ya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, Allah berikan petunjuk dan kitabnya, Rasul yang diutus, enggak pantas mendustakan. Enggak pantas memperolok ayat Al-Qur'an. Enggak pantas menolak hukum-hukum nabinya dalam segala hal. Ya. Enggak pantas menolak dengan akalnya sebagaimana orang-orang aklaniyun, orang yang mengedepankan akalnya daripada wahyu. Enggak pantas menolak ayat-ayat dengan perasaan sebagaimana sebagian orang menolak dengan perasaan. Enggak, ini kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara faidah ayat di atas, berdoa kepada Allah dengan ikhlas adalah sebab keselamatan di saat bencana. Walaupun orang itu musyrik, orang itu kafir, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, Allah kabulkan. Bukan berarti Allah cinta, bukan. Tapi Allah itu Maha Kuasa, Maha Pemurah. Dimintai Allah beri. Tapi pemberian tidak menunjukkan kecintaan. Dulu saya pernah punya teman kerja. Ya, saya sering ngomongi untuk sholat. Dia sering tahu saya sholat ke masjid, dia tahu. Nah, tapi dia belum terbuka hatinya. Pernah ngomong pada saya, Pak, saya gimana ya Pak ya? Saya tuh nggak mau sholat, nggak pernah sholat. Tapi saya itu kalau anak saya sakit Pak, itu saya itu tengah malam, itu saya keluar ke halaman rumah, terus minta yang Maha Kuasa kesembuhan, sembuh loh Pak. Lu jenengan pripun niku Pak? Kula mboten salat iki kula niki. Kula mboten salat. Nek yen anak kula lara niku kula metu tengah latar niku, tengah wengi kula nyuwun sing mau puasa, mari lho Pak. Kok kula mboten salat, pripun? Wah niku berarti Allah ini mau pemurah Mas. Allah mau pemurah. Jadi dimintai Allah beri. Tapi bukan berarti Allah mencintai. Kalau manusia itu kan ngasih orang yang dicintai biasanya. Kayak seneng tak kei, kayak rasa seneng rasa kayak kan gitu. Dengan perasaan dia. Allah enggak, Allah itu Maha Pemurah. Kemudian yang keempat, musyrikin Arab zaman dahulu lebih ringan syiriknya daripada musyrikin zaman sekarang. Sebab mereka berbuat syirik di saat longgar, namun di saat bencana mereka bertauhid, yaitu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Adapun musyrikin zaman sekarang berbuat syirik di saat longgar dan di saat bencana. Ya, pas longgar syirik, bencana lebih syirik. Ya. Mana kira-kira kuburan yang bisa mengabulkan doa? Ya. Sampai ada sebagian kuburan-kuburan yang sering diziarah itu infak uangnya lebih banyak daripada masjid. Pernah tahu? Pernah tahu? Ya. Ada suatu daerah yang kemarin apa ya saya lihat itu ada sebuah kuburan, di samping kuburan itu dibuat kotak infak sebesar kuburan itu juga. Ya, terus waktu itu dibongkar untuk diambil uangnya, disaksikan bupati dan lain-lain itu. Ada polisi, ada TNI, itu 4 karung atau dapatnya uangnya itu. Kuburan. Ya, infaknya di kuburan itu. Masya Allah. Ya, kenapa tidak untuk jalan-jalan yang jelas dituntunkan?
untuk kebaikan-kebaikan, untuk masjid atau untuk orang-orang miskin atau anak yatim, ya jelas dituntunkan. Kenapa untuk kuburan? Karena punya keyakinan tadi bahwa ini dengan ini akan dikabulkan doanya, atau bahkan mintanya kepada yang di situ. Ini bahaya. Yang kelima, tauhid adalah akidah asli manusia, sedangkan syirik merupakan perkara yang baru. Termasuk perkara yang diajarkan di sosiologi, ya, yang kalau belum dirubah lagi, ya, karena kan teori itu kadang-kadang berubah-ubah. Ya, yang pernah saya dengar yaitu bahwa zaman dahulu manusia itu memiliki banyak Tuhan. Karena setiap kekuatan di alam diyakini di baliknya ada Tuhan tersendiri. Ya, ada angin, ada Tuhan angin. Ada api, ada Tuhan api. Ya, ada air, ada Tuhan air. Gimana? Ya, api maunya dewa Agni, air dewa Baruna, ya. Kemudian angin dewa Bayu. Kemudian ada matahari, dikira adanya penguasa tersendiri, dewa Surya. Ya, kemudian bintang ada dewa tersendiri Kartika dan sebagainya. Tuhannya banyak banget. Tapi kemudian dengan kemajuan akal manusia katanya, ya, Tuhannya menjadi sedikit, ya. Kan sampai sekarang masih ada yang Tuhannya banyak banget, masih ada. Dewa ini banyak banget, nggak ada batasnya. Kemudian berubah menjadi sedikit-sedikit, menjadi Tuhannya 3 saja. Kan masih ada sampai sekarang Tuhannya 3. Kemudian sampai sedikit lagi Tuhannya 2, seperti Majusi Tuhannya 2. Setelah itu akal lebih maju lagi Tuhannya 1, monoteisme. Ini katanya dengan akal, ini nggak benar. Ini nggak benar. Yang benar manusia pertama kali akhirnya tauhid. Karena itu ajaran Allah Ta'ala pertama kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 generasi. Semuanya bertauhid. Disebut dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Itu tauhid. Jadi akidah asli manusia tauhid, monoteisme. Mengesahkan Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu baru muncul kemusyrikan pertama di dunia di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Penyembahan kepada orang-orang saleh. Penyebab kemusyrikan pertama kali, penyebabnya hulu terhadap orang-orang saleh. Mengagungkan orang saleh berlebih-lebihan sehingga muncul kemusyrikan pertama kali di dunia. Baru kemudian yang lain-lain menyusul setelah itu. Dan setiap ada penyimpangan, Allah utus Rasul untuk mengingatkan. Allah utus Rasul untuk mengingatkan. Sampai ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Allah mengijabahi doa orang-orang yang terdesak walaupun mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, jadi kalau orang itu ya ada kebutuhan suatu kepada Allah Ta'ala, jangan beralasan saya banyak dosa, nanti kalau mohon kepada Allah nggak dikabulkan. Allah itu Maha Pemurah, ya, Maha Lomo, ya. Minta sungguh-sungguh Allah beri, tapi tadi pemberian tidak menunjukkan kecintaan. Kecintaan ditujukan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Orang itu taat kepada Allah, istiqomah dalam ibadahnya, agamanya, berarti tanda Allah cinta pada dia. Ya. Kemudian yang ketujuh, keselamatan dari bencana merupakan nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Ya. Tadi sudah Allah berikan keselamatan sampai daratan, berbuat buruk lagi, tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Orang sudah selamat dari satu musibah, mestinya disyukuri dengan beribadah Allah dengan baik, jaga agamanya, malah balik lagi. Ya, balik lagi. Yang kedelapan, wajib memenuhi janji kepada Allah atau kepada manusia. Ya, dalam ayat tadi, orang-orang Arab jahiliyah yang terdesak tadi berjanji kepada Allah, jika Allah menyelamatkan akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah. Namun janjinya tidak ditepati. Janji kepada Allah, janji kepada manusia harus ditepati. Walaupun kepada orang-orang kafir.
Nabi Muhammad SAW itu dikenal dengan julukan As-Shadiqul Amin, orang yang jujur omongannya, amanah perbuatannya, walaupun orang kafir. Mereka itulah kalau ada kelompok-kelompok mengaku kaum muslimin, ya, kemudian menganggap boleh berdusta kepada orang Islam yang lain, ya, boleh menyelisih janji kepada orang Islam yang lain, bahkan boleh ngambil harta orang lain dengan anggapan orang lain itu kafir. Ini nggak benar sama sekali. Nabi nggak seperti itu. Nabi nggak seperti itu. Ya. Kita ingatkan karena ada kelompok seperti itu. Ya, kalau nggak ada nggak perlu diingatkan. Kemudian yang ke-9 di antara bentuk syirik ada berdoa kepada selain Allah. Karena doa itu hak Allah. Doa itu ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau ibadah ya hak Allah semata. Enggak boleh kepada yang lainnya. Kepada Nabi enggak boleh berdoa kepada Nabi. Kepada wali enggak boleh. Kepada orang yang telah mati enggak boleh. Sekarang kan ramai ada orang-orang yang ditokohkan berdoanya kepada orang yang telah mati. Alhamdulillah dengan adanya teknologi, adanya video-video, hal yang menyimpang ketahuan. Ini orang yang terkenal, ya, yang tokoh agama, kok ternyata berdoa kepada orang yang telah mati, berdoa kepada orang yang dianggap wali. Oh, ini berarti menyimpang ini, walaupun dia terkenal. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa syirik doa dalam Al-Quran Allah sebutkan 300 ayat, paling banyak dalam Al-Quran tentang larangan syirik doa. Tapi yang paling banyak orang menyimpang di sini dalam masalah syirik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bertemu dengan seorang ulama dari Madinah yang berkunjung ke Indonesia 3 kali. Ya, saya ketemu beliau 3 kalinya. Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhan Al-Jazairi hafizallahu taala. Beliau pernah cerita bagaimana beliau di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi. Beliau orang Madinah. Pernah dengar sendiri orang berdoa kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Diingatkan sama beliau. Akidah Syiah. Berdoa kepada Ali bin Abi Thalib. Sebagian mereka berdoa kepada Husain bin Ali. Diingatkan sama beliau. Ada sih perdebatan dengan beliau. Di tempat yang paling mulia, di kota suci, berbuat syirik. Berdoa kepada Allah Ta'ala, kepada manusia. Ini terjadi. Ya, mereka itulah orang harus waspada dalam hal seperti ini. Kemudian yang ke-10, akibat buruk dari perbuatan kemusyrikan, kezaliman dan kemaksiatan akan menimpa pelakunya sendiri. Yang rugi orang itu sendiri. Allah nggak akan rugi orang bermaksiat, orang semuanya kafir, Allah nggak akan rugi. Mereka itulah ketika kita ngaji, kita yang butuh ngaji. Kita sholat, kita yang butuh sholat. Kita infak sedekah, kita yang butuh itu. Bukan Allah yang butuh, bukan. Kita yang butuh. Untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Sesungguhnya barang siapa mengikuti petunjuk, kebaikannya untuk diri sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, tidak mengikuti petunjuk, kerugiannya untuk dia sendiri juga. Ya. Kemudian yang ke-11, kesenangan hidup di dunia hanya sebentar. Termasuk nikmat kemaksiatan. Maka janganlah kenikmatan sementara melalaikan dari akhirat yang kekal abadi. Kenikmatan di dunia, sebutkan apa kenikmatan di dunia? Sebutkan, mungkin jabatan. Ya, jabatan yang paling tinggi apa? Presiden, raja. Zaman sekarang, zaman modern ini, termasuk raja yang dianggap paling lama berkuasa, Raja Thailand yang sudah meninggal dunia. Ya. Raja Bhumibol dari Thailand yang sudah meninggal. Itu mulai dari kecil jadi raja sampai tua jadi raja, umur 80-an. Akhirnya mati juga.
jabatan, apalagi harta, apalagi semua itu sebentar. Orang maksiat mungkin senang di saat maksiat, kesenangan yang semu, yang sebentar, tapi itu akan mencelakakan diri sendiri. Itu sementara. Maka jangan melalaikan tujuan hidup yang sebenarnya di akhirat nanti. Yang ke-12, semua manusia akan kembali menghadap pengadilan Allah di akhirat untuk mendapatkan balasan perbuatannya. Ini adalah iman kepada hari kebangkitan dan pembalasan amal di akhirat nanti, di hari kiamat. Ya, demikian yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya. Poin yang ke-7 dari ayat Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhan nas. Ya, kemudian sebelum kita akhiri, demikian ya, mungkin kita yang sampaikan sudah bermanfaat. Dan tadi ada pengumuman dari panitia, ya, mulai pekan depan ya libur sampai Syawal, dan mungkin insya Allah mungkin ada pengumuman lagi, ya, bisa tanya yang lain-lain, dan mungkin ada grup dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.